Halo semuanya, pernah kepikiran nggak kenapa tiba-tiba semua orang ngomongin satu merek minuman yang sama? Atau kenapa antrian di pom bensin mendadak panjang banget, padahal bukan mau liburan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Kita akan lihat kekuatan-kekuatan tak terlihat yang ngatur semua keputusan belanja kita. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih kamu ngerasa aneh? Ada satu produk, misalnya minuman favoritmu, yang biasanya biasa aja, tiba-tiba jadi rebutan di mana-mana, laris manis. Padahal kamu cek harganya nggak turun, rasanya juga sama aja. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini tuh ilmu ekonomi lagi beraksi. Dan semuanya berawal dari satu konsep penting yang namanya pergeseran permintaan. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah semuanya satu persatu. Mulai dari yang paling dasar, apa sih permintaan itu? Terus kita lanjut lihat gimana uang saku, tren viral, harga barang lain, bahkan sampai tebakan kita soal masa depan bisa ngubah total cara kita belanja. Anggap aja ini peta buat ngerti isi kepala kita pas lagi mau jajan. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Sebelum kita ngomongin apa aja yang bisa mengubah permintaan, kita harus paham 100% dulu apa sih permintaan itu sebenarnya. Jadi gini, permintaan itu bukan sekedar pengen. Saya pengen punya mobil terbang, tapi apa saya mampu beli? Nah, itu beda cerita. Permintaan itu adalah gabungan maut antara dua hal, keinginan dan kemampuan untuk membeli. Ingat ya, dua kata kuncinya, ingin dan mampu. Terus ada aturan main dasarnya, namanya hukum permintaan. Logikanya simpel banget sih. Kalau harga apel naik, kita jadi mikir-mikir kan buat beli, mungkin beli lebih sedikit. Sebaliknya, kalau ada diskon gede-gedean, harga apel jadi murah, wah kita jadi pengen borong sekarang kan. Hubungannya kebalik, harga naik, permintaan turun. Harga turun, permintaan naik. Gampang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Ternyata harga itu bukan satu-satunya dalang di sini. Ada faktor-faktor lain yang bisa mengubah seluruh peta permainan. Dan yang pertama, yang paling sering kita rasain adalah pendapatan. Atau kalau buat pelajar ya, uang saku. Coba deh bayangin, awal bulan notifikasi transferan uang saku masuk, tiba-tiba dompet jadi tebel, dunia terasa lebih indah, iya kan? Kopi di kafe yang tadinya kelihatan mahal sekarang jadi, bolehlah. Rencana nonton yang tadinya cuma angan-angan sekarang bisa langsung pesen tiket. Intinya, daya beli kita langsung naik. Nah, dalam bahasan ekonomi, pas pendapatan kita naik, permintaan kita buat kebanyakan barang juga bakal ikutan naik. Ini digambarkan dengan sebuah kurva yang geser ke kanan. Ingat-ingat ya, geser ke kanan itu artinya meningkat atau bertambah. Artinya, di harga yang sama pun kita sekarang mau dan mampu beli lebih banyak barang daripada sebelumnya. Oke, lanjut ke faktor berikutnya. Yang satu ini, kekuatannya luar biasa di zaman sekarang. Selera dan tren. Jangan pernah remehkan kekuatan viral. Kamu pasti pernah lah ngalamin ini. Ada minuman boba rasa baru, seblak yang super pedas, atau model sepatu tertentu yang tiba-tiba bom viral di TikTok atau Instagram. Semua orang posting, semua orang ngomongin. Tiba-tiba rasa penasaran kita muncul, dan kita jadi pengen ikutan nyoba juga. Padahal harganya segitu-gitu aja, tapi keinginan kita buat punya barang itu tiba-tiba meledak. Nah, ini yang terjadi sama kurva permintaannya. Waktu selera orang-orang buat satu produk meningkat drastis, kurvanya geser lagi ke kanan. Artinya, di level harga berapapun, mau itu harganya 10.000 atau 20.000, jumlah orang yang pengen produk itu sekarang jadi jauh lebih banyak. Semuanya gara-gara tren. Faktor ketiga ini mungkin butuh mikir dikit, tapi logis banget kok. Permintaan buat satu barang ternyata bisa dipengaruhi sama harga barang lain yang ada hubungannya. Ada dua jenis hubungan di sini. Oke, ada yang namanya barang substitusi alias pengganti, dan ada barang komplementer alias pelengkap. Gampangnya gini, substitusi itu barang yang fungsinya mirip, bisa saling gantiin, kayak daging sapi sama daging ayam. Kalau komplementer, mereka ini pasangan sejati, harus dipakai barengan, kayak printer sama tintanya, nggak bisa dipisahin. Coba kita lihat contoh barang pengganti. Bayangin, harga daging ayam tiba-tiba meroket, mahal banget. Orang-orang di pasar pasti mikir kan, waduh mahal amat, beli daging sapi aja deh, harganya masih normal. Akibatnya apa? Permintaan buat daging sapi jadi meningkat, padahal harga daging sapi nggak berubah. Kurvanya geser ke kanan. Sekarang kita balik ke barang pelengkap. Kalau harga tinta printer tiba-tiba naik gila-gilaan, jadi mahal banget. Orang yang tadinya mau beli printer baru jadi mikir dua kali. Waduh, printernya sih murah, tapi nanti biaya tintanya bikin kantong bolong. Akhirnya banyak yang nunda beli printer. Akibatnya, permintaan printer justru turun. Nah, kalau turun, kurvanya geser ke kiri. Faktor terakhir yang kita bahas ini datang dari dalam kepala kita sendiri, ekspektasi.
Apa yang kita ramalkan bakal terjadi besok itu bisa banget mengubah kelakuan kita hari ini. Contoh paling gampang dan pasti kita semua pernah lihat, ada pengumuman kalau harga bensin bakal naik tengah malam nanti. Apa yang terjadi sore harinya? Betul, semua pom bensin langsung diserbu, antriannya panjang banget. Orang-orang pada ngebut mau isi tangki sampai penuh buat ngunci harga yang lebih murah hari ini. Nah, ini dia efek ekspektasi yang super duat. Karena kita mengantisipasi harga bakal naik besok, permintaan kita untuk bensin hari ini jadi meledak. Kurva permintaan untuk bensin hari ini langsung geser jauh ke kanan. Intinya, kita borong sekarang buat menghindari harga yang lebih mahal nanti. Oke, jadi kita udah lihat semua kekuatan ini ya, dari uang saku, tren viral, sampai ramalan masa depan. Sekarang, biar gampang nempel di kepala, ayo kita rangkum semuanya dalam satu peta atau contekan sederhana. Nah, ini dia rangkuman supernya. Lihat ya, pendapatan naik, geser ke kanan, selera naik, geser ke kanan, harga barang pengganti naik, kanan juga. Ekspektasi harga bakal naik, kanan lagi. Hampir semuanya bikin geser ke kanan. Cuma satu yang beda, kalau harga barang pelengkapnya yang naik, baru deh kurvanya geser ke kiri. Simpen ini baik-baik, ini contekan andalan. Jadi, kesimpulan paling pentingnya adalah ini. Permintaan itu jauh lebih kompleks dari sekedar mahal atau murah. Ada banyak banget kekuatan tak terlihat yang main di belakangnya. Kuncinya simpel. Geser kanan artinya permintaan naik, geser kiri artinya permintaan turun. Dan yang paling keren, ini semua bukan teori di buku doang. Ini kejadian nyata di sekeliling kita setiap hari. Sekarang, giliranmu jadi detektif ekonomi. Coba deh, lihat sekelilingmu. Pikirin soal musik yang lagi viral, makanan yang lagi hits, atau mungkin aplikasi yang lagi dipakai semua orang. Menurut kamu, tren gede apa sih yang sekarang ini lagi kuat-kuatnya ngegeser kurva permintaan ke kanan di lingkunganmu? Coba renungkan. Terima kasih udah nyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.